Oke nih. Oke. Biar semangat nih Bapak Ibu ya kita, karena ini siang-siang nih pasti saya yakin Bapak Ibunya takutnya biasa jam tidur tiba-tiba ini kita dengerin webinar. Nah biar semangat saya kasih pantun dulu ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Stabat. Cakepnya mana? Cakep. Oke, jangan lupa membeli agar-agar. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di acara webinar kolaborasi komunitas belajar. Cakep. Oke. Cakep. Iya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Halo? Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Silakan Bu. Terdengar. Silakan Bu. Mohon maaf ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya R.A. Selvi Satya Dewi, guru IPA di SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang hari ini berlaku sebagai moderator dari webinar kolaborasi komunitas guru penggerak Kabupaten Langkat. Nah, webinar kolaborasi ini bertemakan tentang strategi Kombel dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan dalam rangka menyambut pembukaan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka bulan Februari 2023. Nah, adapun tujuan dari webinar kita kali ini adalah tentang praktik baik para narasumber yang mana merupakan guru penggerak Kabupaten Langkat Angkatan 1 dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Webinar ini juga merupakan kolaborasi ya Bapak Ibu dari beberapa komunitas nih, seperti selain komunitas guru penggerak Kabupaten Langkat, juga ada komunitas belajar ID Kabupaten Langkat, komunitas IKM Mandiri Langkat, MGMP IMPA Langkat. Nah, bisa kita tampilkan videonya Pak Doni? Awak udah tahu nih, kawan di atas ini makan angin semua nih. Izin Pak Doni. Siapkan. Jam 6 deh. Oke. Halo Pak Doni. Ya Bu, sebentar saya siapkan. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu nih dari kumpulan dari beberapa kolaborasi ya. Ini dia. Kita simak ya videonya Bapak Ibu. Halo. Oke, iya itu sudah. Nggak apa-apa, tadi sebenarnya sudah ada ya di tampilan di awal. Nah, iya, oke. Baik, Bapak Ibu, kendala teknis juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi gini, sebelum kita mulai acara ya Bapak Ibu, kita ke intinya. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk bersikap siap selama lagu Indonesia Raya diputar. Indonesia
Oke, baik. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Izin saya konfirmasi dulu, Pak Kadis sudah hadir atau belum dalam Zoom? Izin, Pak Sis? Belum? Halo? Izin, sudah hadir, Pak? Mungkin Belum? melanjutkan untuk Pak Joko. Pak Joko, berarti Pak Joko silakan. yang membuka atau hanya Ya, siap, memberikan? siap. Oke, Seperti Pak Joko siap-siap untuk membuka acara webinar ya, Pak Joko ya. Oke, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari dari Kepala Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara, sekaligus membuka oleh Bapak Joko Ahmad Zulifan, MSI. Suatu kebanggaan bagi kami, Bapak Joko ya, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka webinar hari ini. Kepada Bapak Joko, kami persilakan untuk memberikan sambutan dan arahannya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Selvi. Luar biasa Bu Selvi siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber. Ya. Di sini ada Bapak Muda Gunawan, kemudian ada Ibu Suri Wahyuni, ya. Kemudian Ibu moderator Bu Selvi, serta yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta webinar kolaborasi komunitas belajar pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena seperkenannya kita pada siang hari ini masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih dapat beraktivitas, masih dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim secara virtual sekaligus mengikuti kegiatan webinar kolaborasi komunitas belajar dengan tema strategi komunitas belajar dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Bapak Ibu, saat ini Kemendikbudristek telah melaksanakan banyak program melalui Merdeka Belajar yang dilaksanakan per episode. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk ke episode 22. Nah, dari episode 1 sampai episode 22 ini terdapat sebuah episode yang juga merupakan program prioritas Kemendikbudristek, yaitu episode ke-15 terkait dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, kurikulum merdeka tentunya menjadi angin segar bagi kita dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran, ya, yang mana ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk bersama menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar murid. Bapak Ibu, kurikulum merdeka fokus pada materi-materi esensial pembelajaran yang fleksibel yang menitikberatkan pada pengembangan soft skill dan karakter murid melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, pada tahun 2022, Kemendikbudristek meluncurkan IKM secara mandiri ya, oleh Satuan Pendidikan. Dan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka ini ada 6 strategi dukungan ya yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama, PMM atau Platform Merdeka Mengajar. PMM, Bapak dan Ibu, ya, Platform Merdeka Mengajar adalah sebuah platform edukasi yang menjadi teman penggerak bagi guru dalam mewujudkan belajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, di PMM ini banyak bahan, Bapak Ibu, banyak praktik baik, perangkat ajar, dan lain sebagainya yang tentunya bisa dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru dimanapun dan kapanpun. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas belajar. Nah, komunitas belajar adalah sekelompok guru
tenaga pendidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Nah, Kombel ini seperti Kombel yang di Langkat, ya, yang saat ini sekarang sedang menyelenggarakan webinar. Ya, Bapak dan Ibu, tentunya di Kombel ini semua hal, ya, yang sudah didapatkan di PMM dan di tempat lainnya bisa didiskusikan secara bersama-sama, ya, bisa belajar bersama-sama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar, baik itu komunitas belajar dalam sekolah maupun antar sekolah, bahkan antar daerah. Ya, jadi komunitas belajar bisa bersama-sama mencari solusi terkait, ya, dengan kegiatan belajar mengajar, berbagi praktik baik dan inspiratif. Maka dalam kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan jika Bapak dan Ibu yang sudah tergabung dalam Kombel dan Kombelnya belum terdaftar di PMM, maka kami dorong, kami sampaikan agar Kombel Bapak dan Ibu bisa didaftarkan di PMM. Ya. Nah, yang ketiga harus berbagi praktik baik, kemudian yang keempat webinar. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah berselancar, ya, di PMM, kemudian membincangkan, mendiskusikan banyak hal yang didapat di PMM itu melalui Kombel, ya, dan selanjutnya Bapak dan Ibu jika dalam proses merasa masih memerlukan tambahan informasi mengenai IKM, Bapak dan Ibu juga dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, ya, melalui UPT-nya atau juga komunitas belajar dan lainnya, ya. Seperti yang kita ikuti sekarang ini merupakan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ya. Bapak dan Ibu, yang kelima mitra pembangunan, yang keenam helpdesk. Jadi ada 6, ya, strategi dukungan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung IKM tadi. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan IKM pada tahun 2003 ini, tepatnya tanggal 6 sampai dengan 31 Maret 2003, Kepala Satuan Pendidikan sudah bisa mendaftar kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023-2024. Ya. Pendaftaran IKM, ya, tentunya ini pilihan secara mandiri Satuan Pendidikan berdasarkan kemauan dan kesiapan masing-masing. Kepala Satuan beserta kawan-kawan pendidik, ya, dapat berdiskusi dan menentukan opsi implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pendaftaran dapat dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar. Ya. Maka dalam kesempatan ini juga saya, ya, mengajak Bapak dan Ibu semua yang, ya, belum mendaftar, ya, dapat mendaftar ke ke IKM, mendaftarkan satuan pendidikannya di PMM. Bapak dan Ibu, ya, PMM kita ketahui hadir menjadi salah satu sumber belajar dan informasi untuk dapat membantu kita memahami IKM. Ya. Mari kita optimalkan keberadaan PMM, bahwa mereka mengajar untuk menjadi teman guru dalam mewujudkan belajar Pancasila, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan webinar pada siang hari ini dengan tema yang cukup menarik, ya, yaitu terkait dengan strategi Kombel dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Ya. Kami tentu sangat mengapresiasi dengan dilaksanakannya kegiatan webinar ini. Karena apa? Ya, dengan webinar ini, ya, kita semua yang hadir akan mendapatkan informasi dan tentunya praktik baik dari Bapak Ibu narasumber. Nanti insya Allah di sini Bu Suri akan menyampaikan, ya, informasi, menyampaikan materi terkait dengan pola pikir bertumbuh melalui praktik asesmen diagnosis dalam pembelajaran. Ya, melalui praktik asesmen diagnosis ini, ya, nanti memberikan kesempatan guru untuk mendapatkan umpan balik dari murid, dan sebaliknya murid mendapatkan umpan balik dari guru untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Kemudian ada Pak Muda, ya, yang terus muda kelihatannya, ya. Pak Muda akan memberikan, ya, materi mengenai kegiatan komunitas praktisi, ya, di sekolah, ya, dengan tema ini Rabu Seru di SMP 2 Sebingai. Nah, tentu Rabu Seru ini tentu dijadikan sebagai bagian, ya, bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Ya, sekali lagi kami sangat mengapresiasi dengan kegiatan webinar kali ini.
Ya, semoga kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Ya, tentu dalam kesempatan yang baik ini saya pun Amin. Amin. tentu dalam kesempatan yang baik ini pun ya saya mengaturkan terima kasih kepada pihak panitia Komunitas Belajar Kabupaten Langkat ini ya, bersama rekan-rekan panitia lainnya, narasumber yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Kepada peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar kita pada siang hari ini kita mulai secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa sekali atas arahan dan bimbingan dari Bapak Joko atas pencerahannya dalam IKM ini. Semoga Bapak Ibu yang ada di Langkat itu mampu belajar dan berkarya, dan sekolah-sekolah yang belum mendaftar IKM ya nanti segera daftar IKM nih mumpung dibuka sampai tanggal 31 Maret 2023. Oke, acara selanjutnya nih ya Bapak Ibu, mumpung ada Pak Joko nih, kapan lagi kita foto bareng ya sama Pak Joko nih, ada orang hebat nih. Jadi sebaiknya kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Izin ya Pak Joko, boleh ya kita foto bareng dulu ya Pak? Silakan Bu. Ya. Iya. Oke Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, ayo ini mumpung ada Pak Joko hadir. Ya, kita akan sesi foto bersama. Nanti Pak Doni izin ya Pak Doni untuk ngambil share screen-nya ya. Ayo Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, silahkan aktifkan mic-nya. Kamera videonya maksudnya. Ya. Bentar, Bu Selfie. Ayo hitung 1, 2. Oke, sudah ya Pak, silakan Pak Joko yang pimpin. 1, 2, 3. Tiga. Sebentar, Iya. saya pindahkan. Oke. Sekali lagi, sebentar, sekali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Thank you. Lanjut Bu Pak, Selfie. itu satu lagi lah yang langkat gini ya. Gini ya. Ayo sekali lagi. 3, 2, 1, silakan Pak Doni. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Joko. Iya, terima kasih Bu atas Selfie. arahannya tadi ya Bapak Ibu ya. Saya Oke. izin Bu Selfie. Ya, Oke. silahkan dilanjut Bapak dan Ibu semuanya ya. Saya izin Iya. geser Terima ya, kasih untuk banyak. mengikuti kegiatan lain. Terima kasih ya, selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu semuanya. Sukses dan sehat selalu. Saya izin untuk Amin. kegiatan lain ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Mari. Sama-sama Pak Joko, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Selfie. Iya Pak. Oke, tadi sudah kita perdengarkan ya sambutan serta pembukaan yang dibuka oleh Bapak Joko. Acara selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu nih ya Bapak Ibu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Namun untuk saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga ketertiban jalannya webinar ini, nanti waktu untuk pemaparan itu sekitar kurang lebih 30 menit masing-masing pemateri. Lalu nanti di akhir setelah kedua narasumber memaparkan materinya akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa isikan di kolom chat atau bisa juga nanti klik tombol raise hand ya. Nah, tuh. Oke, selanjutnya ya, tak kenal maka tak sayang nih Bapak Ibu nih, ya. Karena itu agar tumbuh kasih sayang kita kepada narasumber, yuk kita kenalan dulu dengan para narasumber hebat kita ini. Oke, yang pertama itu narasumber yang pertama itu adalah Bapak Muda Gunawan, SPD MSI dari SMP Negeri 2 Seibingai. Izin Pak, share screen-nya belum terlihat ya. Pak Doni. Halo?
sebentar Bu. Oke, Oh akan ya, saya oke. share. Sambil menunggu Pak Doni men-share screen ya, Bapak Ibu nih ya. Beliau tuh nanti akan memaparkan materi dengan judul Rabu Seru di SMP Negeri 2 Sebinge. Waduh, ini keren ya, Kelihatan? di Rabu Seru. Ya, Sudah sudah terlihat kelihatan, Pak Bu? Doni. Ya, Sudah terima kelihatan? kasih. Sudah. Oke, narasumber yang pertama itu adalah Pak Doni. Oke, nah. Oke dah, sudah Pak Don. Narasumber yang pertama itu adalah Pak Muda Gunawan, SPD MSI dari SMP Negeri 2 Sebinge dengan judul Rabu Seru di SMP Negeri 2 Sebinge. Nah, narasumber yang kedua, izin Pak Doni ya, narasumber kedua yaitu adalah Ibu cantik kita ya, Ibu Suri Wahyuni. Izin Pak, biar saya screen CV-nya Pak Bu Suri juga biar sekalian di Pak Bu Suri ya. Sebentar ya, Oke, yang Bu. narasumber kedua, jadi kita hari ini ada 2 narasumber ya Bapak Ibu. Yang pertama Pak Muda, yang kedua itu ada Ibu Suri Wahyuni dari SMP Negeri 1 Hinai. Tuh, yang akan memaparkan tentang, sebentar ya, kita akan lihat dulu CV-nya nih Bapak Ibu. Nanti saya kenalkan lagi lebih detail ya. Ini kita intro dulu. Oke Pak, sudah? Nah, ini dia kelihatan, untuk Bu? narasumber yang kedua. Ini jadi 2 narasumber ini adalah narasumber yang hebat-hebat ya Bapak Ibu ya. Udah benar-benar sudah terakui nih gitu. Oke, belum terlihat ya Pak Doni? Belum ya? Ini belum kelihatan, Bu. Ya, ingin. Halaman ketiga Pak Doni izin. Ini? Oke. Bu Suri? Narasumber yang kedua kita ada Ibu Suri Wahyuni ya dari SMP Negeri 1 Hinai. Nah, ini CV-nya Bapak Ibu. Oke, tidak berlama-lama Bapak Ibu, kita akan fokus ke narasumber yang pertama yaitu Bapak Muda Gunawan. Oke. Kepada Bapak Muda Gunawan. Oke, sebentar ya, kita lihat share screen lagi. Halo, Pak Doni, share screen-nya. Sudah kelihatan, Oke, Bu. nah, oke. Ini Pak Doni, CV-nya Pak Doni izin, biar saya bacakan. Oke, nah ini dia. Narasumber pertama kita nih ya Pak, ada Pak Muda Gunawan Pranginangin, SSI, SPD, MSI, wah luar biasa ya gelarnya ya. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Sebinge sejak tahun 2019 ya. Kemudian beliau juga adalah praktisi pendidikan atau tutor di ruang guru dan bimbingan belajar di Medan. Wah ini keren banget ya. Nah kemudian kutipan dari beliau adalah bergeraklah mulai dari diri sendiri untuk mengimbaskan kepada lingkungan sekitar dengan perlahan. Nah, jadi udah terakui ya Bapak Ibu ya, Pak Muda ini juga merupakan guru penggerak angkatan 1, kemudian juga guru matematika di SMP Negeri 2 Sebinge. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, mari yuk kita simak paparan keren dari Pak Muda. Semoga praktik baik yang dilakukan ini dapat menginspirasi kita dalam mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Kepada Bapak Muda, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Muda. Terima kasih Bu Selvi. Bapak Ibu guru hebat, pada webinar kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan praktik baik saya di sekolah saya di SMP Negeri 2 Sebinge. Pada kali ini saya akan membawa materi Rabu Seru di SMP Negeri 2 Sebinge. Mengapa saya membawakan materi ini? Sebelum saya menjelaskan apa praktik baik saya di SMP Negeri 2 Sebinge, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunitas belajar. Oke, boleh dilanjut Pak? Oke. Sejatinya komunitas praktisi adalah sebuah komunitas yang berisikan sekelompok orang yang memiliki profesi sama, berbagi pengetahuan tentang topik tertentu yang spesifik. Lanjut Pak? Oke. Menurut Aiken Wegner dalam bukunya, ya, komunitas praktisi itu adalah sekelompok orang berprofesi sama yang peduli dengan satu topik atau masalah untuk menjadi bahan belajar dan diskusi rutin sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah,
komunitas praktisi ini ya bisa saja Ada papaila. komunitas praktisi bisa saja kumpulan yang berperan sama, bisa dokter, bisa akuntan, bisa guru kalau kita bicara tentang komunitas praktisi pada kali ini. Sedangkan menurut Ibu Sumiati dan Kemenkyu, ya, komunitas praktisi adalah komunitas yang terbentuk karena memiliki minat atau kepentingan yang sama pada suatu hal yang sama. Ini boleh dilanjut, Pak? Nah, tujuan komunitas praktisi itu adalah menyediakan cara bagi para praktisi untuk berbagi ilmu, tips, saran, dan pengalaman terbaiknya, ya. Bisa bertanya kepada rekan sejawat atau profesi serta mendukung satu sama lainnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, dan perkembangan teknologi, maka untuk komunitas praktisi ini bisa saja dilakukan dengan dukungan teknologi, bisa menggunakan webinar seperti ini ataupun menggunakan WhatsApp group. Oke, bisa dilanjut, Pak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, komunitas belajar adalah bagian dari komunitas praktisi. Ya. Komunitas guru belajar sejatinya untuk perkumpulan guru-guru di dalam satu sekolah untuk meningkatkan kemampuan dirinya agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya. Sehingga nantinya siswa dapat membuat komunitas siswa belajarnya sendiri. Lanjut, Pak. Nah, untuk itu kami di SMP Negeri 2 Sebinge membuat Saporo, karena tempat kami adalah alamatnya adalah Simpang Saporo, kami mengambil nama Simpang Saporo itu menjadi nama kelompok komunitas belajar kami, yaitu Saporo Teachers Learning Community. Jadi komunitas guru belajar adalah sekelompok guru yang terus-menerus menyelidiki profesinya sebagai hasilnya untuk mengungkapkan, menciptakan, dan menegosiasikan makna baru untuk meningkatkan praktik mereka. Oke, lanjut, Pak. Jadi dari komunitas guru belajar ini setidaknya ada 4 manfaat yang bisa didapat. Yang pertama adalah memajukan pembelajaran siswa. Maksudnya adalah guru yang menjadi bagian dari komunitas belajar ini menjadi contoh bagi siswa tentang perlunya proses belajar sepanjang hayat. Jadi jadi guru-guru ini akan mampu mendorong siswa untuk lebih memahami tujuan yang dimaksudkan dengan pembelajaran dan membantu mereka mencapai hal yang sama. Berpartisipasi dalam komunitas belajar menciptakan kesadaran di kalangan guru tentang perlunya penilaian informatif, bukannya dari penilaian pengujian. Dengan demikian, komunitas belajar membekali guru dengan keterampilan untuk membentuk dunia siswa. Yang kedua adalah forum mengatasi masalah. Komunitas guru ini menyediakan forum di mana guru dapat mengatasi masalah dan mencari solusinya. Brainstorming akan membantu guru sampai pada berbagi ide, teknik, atau strategi yang dapat dicoba dan diuji keefektifannya. Komunitas ini membantu guru-guru untuk merenungkan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya nantinya dan lebih memahami pembelajaran siswa. Manfaat lainnya adalah menumbuhkan rasa persaudaraan. Seperti semua komunitas guru belajar memiliki, ya. Komunitas ini akan membantu mengembangkan hubungan baik, membimbing guru pemula tentang norma sekolah dengan bantuan dari guru-guru yang sudah lebih berpengalaman. Dan yang terakhir adalah menyatukan instruksi bagi guru. Masalah yang diangkat dalam ruang kelas terkait dengan konten dan metode pengajaran. Komunitas ini tentunya bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keduanya. Kemampuan belajar siswa sangat bergantung bagaimana materi disajikan kepada mereka. Ya, siswa akan berunding atau bermusyawarah untuk menggunakan instruksi untuk pembelajaran di dalam kelas. Next, Pak. Nah, praktik baik yang saya lakukan bersama guru-guru di SMP Negeri 2 Sebinge, ya,
saya akan bahas dengan menggunakan metode STAR. STAR itu adalah singkatan dari S, T, dan R. S, T, A, dan R. S-nya adalah situasi. Situasinya adalah sebagian besar guru di SMP Negeri di Sungai gugup dan gagap dengan kurikulum Merdeka yang baru. Belum ada pelatihan khusus dari pihak manapun. Dengan adanya kurikulum Merdeka yang baru ini, guru-guru bertanya, kapan kita akan melaksanakan pelatihan untuk lebih memahami kurikulum Merdeka ini? Waduh, dengan kurikulum Merdeka ini sepertinya bagi guru-guru yang sudah di atas 50 tahun mungkin gagap dengan teknologi, terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan situasi ini kita lanjut ke tasnya. Lanjut, Pak. Ya, untuk itu, untuk menghadapi persoalan tersebut, ya, dibuatlah komunitas guru belajar di sekolah. Tujuannya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk menetapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Lanjut, Pak. Nah, aksinya bagaimana? Ya, pada hari Rabu, seluruh guru yang hadir pada saat itu meluangkan waktu pada jam istirahat saja, tidak mengambil waktu belajar siswa, hanya pada saat jam istirahat. Ada 2 jam istirahat, pada jam istirahat pertama selama 15 menit dan istirahat kedua selama 15 menit, meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang kurikulum Merdeka. Jadi dibagi-bagi setiap minggu, dalam 1 bulan, setiap minggunya dibagi-bagi waktunya. Untuk modul pertama dilaksanakan pada minggu pertama, untuk modul kedua dilanjutkan pada modul minggu kedua, dan begitu seterusnya. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan semua guru akan dapat menuntaskan platform Merdeka Belajar. Hasilnya, boleh Pak, ya sebagian besar guru sudah bisa mampu mengisi dan menyelesaikan PMM-nya, beberapa topik ya. Memang belum seluruhnya. Dan yang paling penting adalah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, kami di SMP Negeri 2 Sibingi sudah mulai mengaplikasikan kurikulum Merdeka, walaupun masih mencoba, karena kami masih menggunakan mandiri berubah, ya. Tapi kami sudah coba mengaplikasikan sedikit yang bisa kami lakukan di pembelajaran siswa. Kami sudah melakukan panen karya kemarin itu di bulan November, bagaimana siswa mencintai budayanya dengan melaksanakan terlihat seperti pada gambar, membuat cimpak, karena sebagian besar suku yang ada di sekolah kami, siswanya bersuku Batakaro, jadi kami membuat cimpak. Kemudian kami membuatkan market day, ya, tujuannya adalah literasi finansial. Kemudian beberapa pementasan ya, seni daerah ya, dan lagu daerah. Jadi dari hasil kami berdiskusi setiap hari Rabunya, kami dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah kami. Lanjut, Pak. Apa saja tips dan trik yang sehingga kami bisa dapat melaksanakannya? Ya, untuk dapat melaksanakan tersebut, ya, setiap guru harus sudah menonton video atau membaca materi pada modul yang akan dibahas. Ya. Nah, kami membagi tugas ya untuk beberapa guru yang bisa memahami IT dan juga memahami materi yang ada di dalam PMM, kami download, kemudian kami print, kami pelajari. Jadi bagi guru yang paham akan menjelaskan apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau ada terkendala, maka kami mencoba memahaminya kembali dari materi yang ada, kemudian membaca referensi yang diberikan di dalam platform Merdeka Mengajar. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Coba, ini adalah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan di Rabu Seru di sekolah kami.
Terima kasih. Boleh saya kembalikan kepada Oke, luar biasa sekali ya atas praktik baik yang sudah diterangkan oleh narasumber pertama kita tuh. Jadi apa ya, bisa kita manfaatkan Bapak Ibu waktu di sela-sela selama mengajar tuh bisa kita sisipkan seperti praktik baik yang dibuat oleh Pak Mada Gunawan. Oke, untuk berikutnya Bapak Ibu kita lanjut ke narasumber yang kedua ya. Oke, saya kenalkan lagi terlebih dahulu. Izin Pak Doni share screen-nya. Kita lanjut. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan siapkan di akhir. Sebentar ya, Bu. Ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ketikkan di kolom chat pertanyaannya. Bu, Oke, ini Bu Suri, Suri, Bu iya. Suri. Iya. Yang ini slide-nya, Bu. Iya Pak, betul. Iya Pak, ini. Oke. Ya, nanti setelah Bu Suri memaparkan materinya, di akhir akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi silakan diolek-olek dulu sekarang boleh, tapi nanti di akhir akan saya bacakan yang di kolom chat atau nanti bisa raise hand langsung untuk bertanya kepada narasumber yang dituju. Oke, yang materi kedua nih tidak kalah serunya ya Bapak Ibu ya. Ini dari judulnya saja sudah keren nih, mengasah pola pikir bertumbuh melalui praktik asesmen diagnostik dalam pembelajaran. Oke, jadi ke share screen berikutnya Pak. Berikutnya Pak. Nah, latar belakang narasumber kita ini adalah Bu Suri Wahyuni SPD, guru IPA di SMP Negeri 1 Hinai. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 1 dan juga pengajar praktik Angkatan 7 di Kabupaten Langkat. Tuh, dia gemar menulis nih Bapak Ibu. Jadi juga tergabung dalam PPSU. Kutipannya adalah refleksi merupakan cara untuk menemukan makna dari proses pembelajaran yang sudah dialami. Oke, keren ya Pak Bu Suri Wahyuni ini ya. Beliau juga sekretaris komunitas MGMP IPA Kabupaten Langkat, juga sekretaris komunitas IGI Kabupaten Langkat. Seperti apa praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Suri Wahyuni di sekolahnya? Yuk kita dengarkan paparan singkat dari Ibu Suri Wahyuni. Kepada Ibu Suri Wahyuni kami persilahkan. Baik, Bu Selvi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore Bapak Ibu semua. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu di ruang webinar ini, sama-sama kita belajar. Jadi materi saya kali ini mengenai praktik baik yang saya laksanakan, yaitu mengasah pola pikir bertumbuh melalui praktik asesmen diagnostis dalam pembelajaran. Nah, sebelum saya paparkan, jadi dimulai dari keresahan saya sebagai guru IPA. Jadi saya ingin mencoba sama-sama belajar, kita kan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, saya minta agar Bapak Ibu mau mengukur pemahaman Bapak Ibu, kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira udah di angka berapa ini pemahaman Bapak Ibu mengenai asesmen diagnostik. Jadi boleh tolong di chat atau ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti biar akan saya cek. Jadi kalau dari kisaran angka 1 sampai 10, kira-kira mengenai asesmen diagnostik ini, Bapak Ibu, di angka 3 Pak Mumin, angka 7 Bu Agustina, wah udah hebat nih angka 7, angka 2 Bu Yeni, Bu Helen, angka 4, Bu Hasanah, angka 3 Pak Suparjo, 1, Pak Olga, Pak Bu Rosa, 6, Bu Olga Rianis, 2, Insya Allah ya Bapak Ibu. Saya pun belum tentu ya di angka berapa, saya pun kurang tahu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita maknai, kita sama-sama belajar tentang asesmen diagnostik ini. Karena dari yang sudah saya alami, saya menemukan banyak hal-hal baru ketika menerapkan asesmen ini. Jadi keresahannya itu ketika saat kegiatan percobaan IPA. Jadi setiap percobaan IPA ini sudah saya alami lama ya, dari sebelum ini pun sebelum-sebelumnya
ini saya selalu alami gitu. Peserta didik, karena saya di kelas 8, itu bekerja secara kelompok. Jadi 17% peserta didik di kelas saya itu kesulitan melakukan kegiatan percobaan sesuai prosedur kerja. Ditandai dengan sering bertanya kepada guru untuk memastikan langkah yang akan mereka lakukan dalam percobaan tersebut. Kondisi tersebut sangat melelahkan bagi guru, terutama saya. Saya sangat, kalau setelah praktikum, itu energi saya seperti terkuras, karena saya harus, Bu, seperti ini Bu, nanti kelompok sana Bu seperti ini. Jadi iya bentar ya Nak, sini dulu. Jadi saya ke sana kemari. Demikian juga saat kegiatan mengamati untuk membuat data percobaan dan menarik kesimpulan atau inferensi. Jadi dimulai dari keresahan saya memfasilitasi peserta didik saya ketika melakukan kegiatan percobaan di kelas saya. Next, Pak. Next. Ya. Jadi tantangannya, tentu saya kan punya, sebagai guru punya capaian, kompetensi yang ingin saya wujudkan kepada anak didik saya. Jadi tantangan yang saya hadapi, saya ingin melatih keterampilan proses IPA, melakukan percobaan sesuai prosedur, mengamati, membuat data hasil pengamatan, inferensi kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Jadi ini merupakan tantangan bagi saya. Bagaimana saya bisa melatih anak didik saya untuk mempunyai kompetensi ini, yaitu melakukan percobaan sesuai prosedur, mengamati, membuat data hasil pengamatan, inferensi atau kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Nah, di sini saya mulai melakukan tindakan ketika saya belajar modul asesmen di pelatihan mandiri PMM, topik asesmen SMP paket B dan C. Jadi terpikir gitu, keresahan saya itu, oh, bagaimana ya kalau saya mulai dari menjawab keresahan saya ini gitu. Karena dari yang saya baca, asesmen diagnostik ini seperti mendiagnosa, seperti dokter, kerjaan dokter yang mendiagnosa, memeriksa pasiennya. Jadi kalau sini kalau pasien kan peserta didik gitu, apa sih, di mana sih letak ke ininya gitu, kesiapan belajar murid-murid saya. Jadi melakukan aksi nyata menerapkan asesmen diagnostik di awal topik baru pada kegiatan percobaan hukum Archimedes. Jadi saya mulai dari melakukan percobaan hukum Archimedes. Jadi saya mulai dari membuat rencana pembelajaran untuk melaksanakan asesmen diagnostik. Oke, baik Pak, next. Nah, jadi rencana asesmen diagnostik itu saya mulai dari saya menentukan dulu kompetensi dasar atau capaian yang ingin saya bangun atau saya ingin latihkan kepada anak didik saya, yaitu pada KD, karena sekolah saya masih menerapkan K13, jadi capaian belajar saya masih pada KD. Jadi KD 48 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas. Dari sini kemudian saya tentukan tujuan belajarnya. Jadi tujuan belajarnya saya berharap anak didik saya itu dapat melaksanakan percobaan dan membuat laporan percobaan. Nah, dari tujuan dan capaian pembelajaran ini, kemudian saya lihat topiknya, yaitu dari topik hukum Archimedes ini, saya tentukan pengetahuan prasyarat. Jadi itulah yang menjadikan dasar membuat pertanyaan asesmen diagnostik ini. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan untuk saya mendiagnosa kesiapan belajar murid-murid saya di kelas. Jadi pertanyaannya adalah, atau pengetahuan prasyaratnya adalah, peserta didik mengetahui langkah-langkah metode ilmiah dalam melakukan suatu percobaan. Peserta didik mengetahui hukum Archimedes berkaitan dengan gaya apung. Peserta didik mengakui lambang dan satuan gaya apung dalam fisika. Karena nanti dalam data percobaan itu nanti ada berupa lambang-lambang. Jadi saya pikir itu wajib peserta didik tahu dulu gitu, apa itu lambangnya dalam fisika dan satuannya. Ya, next Pak. Nah, kemudian saya mulai lagi dengan merencanakan waktu dan langkah-langkah pembelajaran melaksanakan asesmen diagnostik ini. Saya rencanakan dalam 1 kali pertemuan. Nah, disinilah saya pikir mulai saya temukan pola pikir bertumbuh dalam diri saya ketika ada umpan balik dari murid-murid. Di awal, mulai dari kegiatan pendahuluan seperti biasa ya Bapak Ibu, menyapa, kemudian berdoa, memeriksa kehadiran murid, kemudian mempersiapkan kelas, bangku-bangkunya, dan lain sebagainya agar murid tertib sampai kesepakatan belajar. Kemudian di kegiatan inti saya mulai dari kelas 85. Ini kelas pertama kali yang saya laksanakan asesmen diagnostik ini. Jadi di pembelajar di langkah-langkah pertemuan ini
ini saya langsung bagi aja gitu soalnya. Jadi seperti saya melakukan penilaian biasa, langsung saya bagi aja soalnya. Gitu. Jadi saya sampaikan ke peserta didik bahwa sumber jawaban bisa dari bahan bacaan buku paket atau internet. Di sekolah kami masih tidak, bawa HP itu tidak dilarang, murid-murid boleh membawa HP. Dan kami lakukan pemeriksaan berkala tentang pemakaian HP-HP murid kami ini. Jadi sumbernya itu saya bebaskan karena memang ini kan sebenarnya kalau tentang percobaan ini, metode ilmiah, itu sebenarnya pelajaran di kelas 7. Sementara kelas 8 ini mungkin kelas 7 dulu masih kita masa COVID ya, daring. Jadi mungkin itu juga menjadi dasar saya cobakan dulu ini gitu. Jadi anak-anak tidak ada sumber datanya, sumber jawabannya untuk menjawab pertanyaan saya itu tentang pertanyaan-pertanyaan itu, terutama tentang keterampilan mengenai langkah metode ilmiah. Makanya saya anjurkan anak saya untuk mencarinya di internet sebagai sumber jawabannya. Nah, juga saya menyepakati waktu pekerjaan, juga kejujuran dalam menjawab pertanyaan, tidak mulai mencontek jawaban teman. Hasilnya, siswa di kelas 85 ini masih bingung menjawab pertanyaan, sehingga siswa lama menjawab soal asesmen diagnostik saya. Jadi tindakan saya menjelaskan terlebih dahulu metode ilmiah. Jadi di sini tumbuh sendiri gitu, dari melihat umpan balik, melihat murid-murid saya bingung, saya muncul lagi ide bagaimana saya kembangkan lagi langkah-langkah pembelajarannya, saya harus jelaskan lagi ternyata ini tentang metode ilmiah. Baru yang dikaitkan dengan percobaan hukum Archimedes. Karena kalau di buku kelas 8 itu, buku paketnya, langkah-langkah metode ilmiahnya udah diganti dengan bahasa-bahasa yang lebih ini gitu. Jadi bukan lagi bahasa-bahasa baku seperti melakukan prosedur kerja atau hasil percobaan, data percobaan, tapi dia lebih ke bahasa-bahasa yang umum gitu. Nah, jadi dari pengalaman di kelas 85 ini, di kelas berikutnya, jadi saya lebih ngerti. Jadi tidak saya lagi buat untuk asesmen diagnosis ini langsung bagi soal, tapi saya jelaskan dulu mengenai metode ilmiah tadi, langkah-langkah metode ilmiah saya jelaskan dulu. Kemudian saya kaitkan dengan kegiatan hukum Archimedes, hasilnya siswa lebih mudah memahami sehingga lebih cepat menjawab pertanyaan asesmen diagnostik saya. Nah, kemudian di akhir kegiatan penutup, siswa melakukan refleksif menjawab pertanyaan pemantik yang saya berikan. Jadi pertanyaan pemantiknya saya berikan bagaimana, apa yang kamu rasakan setelah menjawab soal asesmen diagnostik ini gitu. Itu pertanyaan di refleksinya. Next-nya, Pak. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu. 1, langkah-langkah kegiatan percobaan harus dilakukan secara teratur, sesuai urutan. Mengapa demikian? Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan data percobaan? Apa saja yang terdapat pada sebuah kesimpulan percobaan? Kemudian 4, apa yang dimaksud dengan gaya apung? Tuliskan lambang gaya apung dalam fisika, tuliskan satuan dari gaya apung. Nomor 5, tuliskan bunyi hukum Archimedes yang berkaitan dengan gaya apung. Berikutnya, Pak. Nah, jadi ini dia rubriknya gitu. Jadi untuk soal nomor 1 itu jika murid menjawab dengan tepat, itu berarti saya kategorikan sangat mampu menguasai. Ini didasarkan atas kemampuan memahami prosedur kerja sesuai langkah-langkah dalam kegiatan percobaan praktikum. Jika murid kurang menguasai atau cukup mampu menguasai, artinya kita kan ini pertanyaan terbuka ya Bapak Ibu. Jadi saya sendiri yang tahu mana yang ini udah mengerti, yang sudah tepat pas jawabannya, kemudian yang kurang mampu, dan ini sama sekali tidak menguasai, dan sama sekali tidak menjawab, pasti 0 ya Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, ini untuk yang soal nomor 2, itu berarti kemampuan memahami cara mendapatkan data percobaan praktikum. Jadi, apabila sangat menguasai menjawab nomor soal 2 dengan benar, berarti dia sangat menguasai. Demikian juga, kalau dia kurang menguasai, berarti dia kurang menguasai bila dia kurang tepat. Dan apabila sama sekali salah, itu berarti dia sama sekali tidak menguasai. Next, Pak. Dan ini untuk pertanyaan nomor 3. Kemampuan memahami cara membuat kesimpulan percobaan atau praktikum. Apabila dia mampu menjawab dengan benar, maka dia sangat menguasai. Apabila kurang, maka kurang menguasai. Dan salah, berarti sama sekali tidak menguasai. Next, Pak. Oke, dan ini untuk yang 45-nya, untuk pengetahuannya. Jadi kemampuan menguasai prasyarat pengetahuan hukum Archimedes.
sangat menguasai, menjawab nomor 4 dan 5 dengan benar, kurang menguasai, menjawab nomor 4 dan 5 kurang tepat, sama sekali tidak menguasai, menjawab nomor 4 dan 5 dengan salah. Berikutnya, Pak. Ya, ini contoh-contoh yang udah dikerjakan anak-anak didik saya, Bapak Ibu. Jadi, saya langsung aja ya. Ini saya buat C, itu apabila dia kurang menguasai, saya buat C cukup. Apabila sangat menguasai, saya buat B gitu. Ini dia. Ini K itu berarti kurang, jadi sama sekali salah jawabannya. Benda yang terapung jawabnya. Padahal ini pertanyaan adalah hukum Archimedesnya itu apa bunyinya gitu. Lanjut, Pak. Nah, kemudian saya buatlah tabel pemetaannya. Kesiapan belajar readiness siswa melakukan percobaan hukum Archimedes berdasarkan jawaban asesmen diagnosis tadi. Jadi misalnya, anak murid saya Nabila Amanda, itu soal nomor 1 itu B, 2B, 3B, B, semua B. Berarti kemampuannya itu udah melampaui. Gitu. Kemudian Mutiara Hadijah, B, yang nomor 3 dia C, berarti memenuhi sebagian. Demikian juga ini memenuhi sebagian. Ini belum memenuhi, karena ada K-nya pun ada 0, 0. Belum memenuhi. Dan ini melampaui. Berikutnya, Pak. Ya, jadi rencana tindak lanjutnya, jadi dari hasil pemetaan itu saya buat rencana tindak lanjutnya. Semula saya hanya punya satu rencana tindak lanjut, yaitu yang saya rencanakan di awal itu hanya satu gitu. Jadi murid yang sudah melampaui seperti Nabila, Riko, Putri, Hartika. Tadi Pak yang pertama ya. Ya ini dia. Itu saya jadikan sebagai pemimpin ketua kelompok atau pelaksana yang memandu teman lainnya dalam satu kelompok untuk melakukan kegiatan praktikum. Jadi saya jadikan ketuanya gitu. Jadi saya tentukan untuk percobaan ini jadi ketuanya gitu di masing-masing kelompok. Kemudian untuk yang sebagian itu saya jadikan sebagai pengamatnya. Karena kan kadang perlu yang mengamati percobaan gitu. Kemudian kalau yang belum memenuhi itu saya jadikan sebagai penulis data atau dia yang ikut-ikut, yang penting dia ikut aktif melaksanakan kegiatan percobaan atau mengamati, bagian mengamati. Berikutnya, Pak. Nah, ini baru rencana lanjut. Ini muncul setelah saya temukan di kelas 85 tadi yang di awal. Karena di kelas 85 ternyata hanya ada 5 anak ini yang melampaui. Yang lainnya masih belum, bahkan ini belum memenuhi sekalipun gitu. Jadi makanya saya katakan pola pikir bertumbuh itu di sini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan umpan balik murid itu kita jadi ketemu ide-ide baru untuk kita terapkan di kelas. Jadi dari rencana melampaui murid yang sudah melampaui sangat menguasai ini, karena hanya ada 4 orang atau 4 orang ini, jadi saya lakukan kegiatan demonstrasi aja gitu. Jadi nggak lagi berkelompok, tidak dilakukan di tiap kelas, itu di kelompok, tapi saya lakukan demonstrasi. Jadi mereka yang mendemonstrasikan. Yang lainnya hanya mengamati dan menuliskan hasil data percobaannya. Gitu. Berikutnya, Pak. Nah, jadi saya simpulkan dampak aksi nyata saya ini adalah guru mempunyai data kesiapan belajar atau readiness peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya sudah punya data atau pemetaan murid-murid saya. Data kesiapan belajar readiness merupakan data pemetaan peserta didik di kelas yang berguna untuk membuat rencana tindak lanjut sehingga memudahkan guru menentukan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. Melalui pertanyaan asesmen diagnostik akan memudahkan proses pembelajaran berikutnya karena secara tidak langsung peserta didik belajar pengetahuan prasyarat sebelum memasuki topik baru. Melalui asesmen diagnostik, peserta didik akan memberikan umpan balik kepada guru, demikian juga peserta didik akan mendapatkan umpan balik dari guru. Jadi kebalikannya, guru mendapat umpan balik, murid pun mendapat umpan balik ketika menjawab pertanyaan refleksi. Umpan balik ini bermanfaat bagi guru dan peserta didik untuk menstimulasi pola pikir. Lanjut, Bu. Iya. Ya, jadi tips dan triknya Bapak Ibu bisa mulai dari asesmen diagnostik sesuai dengan KD dan tujuan belajar, rencanakan waktu dan langkah pembelajaran ketika melaksanakan asesmen diagnostik, tentukan teknik asesmen yang sesuai seperti observasi, kinerja, tes tertulis, tes lisan, penugasan. Kalau yang saya buat tadi itu tes tertulis ya. Tentukan bentuk instrumennya, rubrik, checklist, catatan anekdotal, grafik perkembangan. Pada asesmen diagnostik topik baru, pertanyaan dibuat berdasarkan pengetahuan prasyarat dari topik atau kegiatan yang ingin diterapkan dalam pembelajaran. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasinya. Jadi ketika mereka melakukan demonstrasi, dan ini membuat laporannya. Jadi laporannya dilakukan secara berkelompok. Next, Pak.
Nah, ini anak-anak membuat laporan percobaan secara berkelompok. Ini pada materi tekanan zat padat. Gitu. Mereka juga saya terapkan asesmen diagnostik ini. Lanjut, Pak. Nah, ini hasilnya, Bapak Ibu. Jadi hasil laporan mereka atau asesmen formatifnya berkelompok. Jadi jadikan dalam satu karton aja. Mereka membuat kesimpulan, kemudian data percobaannya, langkah-langkah prosedurnya, ini gambarnya, ini langkah-langkahnya saya jelaskan lagi. Ini juga, ini data percobaannya ini. Kemudian ini kesimpulannya, kebalik ya Bapak Ibu. Ini nanti direfleksi lagi. Seharusnya di kesimpulan itu yang di bawah ya, urutannya. Gitu. Jadi dari sini, lanjut Pak, next. Nah, dari hasil asesmen formatif tadi itu saya buat refleksi lagi gitu. Jadi saya refleksikan lagi ke anak-anak, apa yang kamu pelajari dari kegiatan percobaan ini, apa yang sudah baik kamu lakukan dalam kegiatan percobaan dalam kelompok, apa yang ingin kamu perbaiki dalam kegiatan kelompok, apa kamu sudah merasa puas dengan hasil kerja kelompokmu, jelaskan jawabanmu. Jadi hasil jawaban murid yang sudah direfleksi ini akan memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik, sehingga berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Demikian. Jadi, asesmen itu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu yang sudah saya terapkan. Sama-sama ya Bapak Ibu kita refleksikan kembali. Saya kembalikan kepada moderator, Selfie. Oke, terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh narasumber kita, Suri Wahyuni. Oke, Bapak Ibu, langkah selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan 3 penanya dulu ya pertanyaannya. Yang jika ingin bertanya boleh silakan ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Tahukah Anda bahwa pada tahun 2022, lebih dari 151.000 satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Kini, waktunya satuan pendidikan Anda. Mungkin masih banyak pertanyaan di benak Anda tentang kurikulum Merdeka, seperti bagaimana cara mendaftar kurikulum Merdeka, atau apakah saya harus menunggu bimbingan teknis untuk pahami kurikulum Merdeka? Dalam video ini, Anda dapat mempelajari cara pahami dan daftar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Selama tahun 2022, para pendidik punya teman penggerak untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu platform Merdeka Mengajar. Tersedia berbagai referensi dan inspirasi implementasi kurikulum Merdeka lewat berbagai menu di dalamnya. Dan mulai tahun 2023, pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka akan dilakukan di platform Merdeka Mengajar. Hanya butuh 3 tahap untuk melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, yaitu persiapan pendaftaran, pahami, dan daftar. Pertama-tama, siapkan 2 hal berikut sebelum pahami dan daftar kurikulum Merdeka. Pastikan akun belajar.id Anda telah aktif untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Lihat cara mengaktifasi akun belajar.id di bit.ly/panduan aktivasi akun belajar ID. Lalu, unduh platform Merdeka Mengajar melalui Google Play atau akses melalui guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran strip IKM pada komputer Anda dan masuk dengan akun belajar.id. Pastikan Anda telah menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar versi 1.25 atau setelahnya. Jika telah melakukan 2 hal tersebut, tandanya Anda sudah siap masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pahami kurikulum Merdeka. Sebelum mulai mendaftar, ada baiknya Bapak dan Ibu memahami terlebih dahulu esensi dari kurikulum Merdeka. Caranya, temukan menu pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka 2023-2024 di beranda platform Merdeka Mengajar dan tekan daftar di sini. Baca penjelasan singkat tentang langkah pendaftaran dan pilih mulai pendaftaran. Temukan nama satuan pendidikan dan tekan daftarkan sekarang.
Lalu, tekan pelajari untuk menonton 2 video singkat tentang kurikulum Merdeka hingga selesai. Selanjutnya, pilih opsi awal implementasi kurikulum Merdeka. Ingat, pilihan ini bukan merupakan pilihan final. Untuk kepala satuan pendidikan yang mengampu 2 sekolah berbeda, Anda dapat langsung melakukan proses pendaftaran tanpa perlu menonton video. Setelah Bapak dan Ibu memahami esensi dari kurikulum Merdeka, kini saatnya Anda untuk mulai daftar kurikulum Merdeka. Pendaftaran kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, lakukan refleksi terhadap kondisi satuan pendidikan. Pada halaman pendaftaran kurikulum Merdeka, tekan pilih di bagian pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka. Isi kuesioner kesiapan guru untuk merefleksikan kondisi satuan pendidikan Anda. Dapatkan rekomendasi opsi implementasi kurikulum Merdeka. Tekan lihat rincian hasil kuesioner untuk melihat detail hasil kuesioner yang telah diisi. Anda juga dapat mengunduh rincian hasil kuesioner. Kedua, pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka sesuai kesiapan dan kondisi satuan pendidikan Anda. Pilih opsinya, lalu tekan pilih dan selesaikan pendaftaran. Perlu diingat, pilihan akhir opsi implementasi kurikulum Merdeka tetap dikembalikan kepada masing-masing satuan pendidikan. Selamat, satuan pendidikan Anda telah berhasil terdaftar. Tekan lihat rincian hasil asesmen mandiri untuk melihat isian asesmen Anda. Setelah menyelesaikan langkah-langkah pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, silakan tunggu surat keputusan yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek di halaman info terkini pada platform Merdeka Mengajar dan laman kurikulum Merdeka di kurikulum.kemdikbud.go.id. Sambil menunggu surat keputusan, Bapak dan Ibu dapat memperdalam pemahaman tentang kurikulum Merdeka dengan mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Terdapat 7 topik rekomendasi tentang kurikulum Merdeka yang dapat dipelajari. Namun, Anda bisa memulai dengan topik kurikulum Merdeka dan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Selain itu, Anda juga dapat perdalam pemahaman tentang kurikulum Merdeka dengan baca kebijakan terkait kurikulum Merdeka pada halaman info terkini dan temukan informasi seputar prinsip dasar dan pengenalan kurikulum pada menu pengenalan kurikulum Merdeka. Jika Anda mengalami kesulitan mengakses halaman pendaftaran, kunjungi bit.ly/alur pendaftaran KM untuk temukan info lengkap seputar alur pendaftaran. Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan, itu dia tahapan dan langkah persiapan pendaftaran, pahami, dan daftar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk wujudkan pembelajaran berkualitas bagi semua bersama kurikulum Merdeka. Serentak bergerak bersama kurikulum Merdeka, pahami dan daftar di platform Merdeka Mengajar. Oke. Itu tadi video singkat ya Bapak Ibu tentang bagaimana cara implementasi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kebetulan Pak Kepala Dinas kita Kabupaten Langkat itu sudah hadir Bapak Ibu untuk memberi kata sambutan nih Bapak Ibu, karena beliau tadi ada kegiatan. Jadi bisanya sekarang nih ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan ketikkan saja dulu di kolom chat, nanti akan saya bacakan setelah kata sambutan dari Bapak Saipul Abdi. Oke, kita tunggu sebentar, Bapak yang akan masuk. Sebentar ya Bapak Ibu. Kalau disuruh-suruh selfie patuh aja ini. Nama dia pun, nama awak pun RA selfie buat. Ya. Nampak. Gelap ya Pak? Gelap-gelap.
Ini. Udah maksimal ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dalam komunitas guru penggerak dalam strategi komunikasi belajar dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Langkat. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan, peluang waktu untuk mengikuti acara ini. Kemudian saya menyambut baik dan mengapresiasi digelarnya kegiatan ini. Tentunya saya berharap komunitas sistem guru pembelajaran harus kita terus tingkatkan di Kabupaten Langkat ini. Tidak hanya itu, saat ini kita sama mengetahui bahwa kondisi sekolah penggerak sangat-sangat masih perlu kita tingkatkan di Kabupaten Langkat ini. Apalagi strategi komunitas belajar dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini adalah sebuah keharusan dan keniscayaan harus kita terus giatkan di Kabupaten Langkat ini. Saya merasa bangga dan terhormat untuk bisa hadir di acara webinar yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Langkat tentunya, yang telah terpilih untuk menyelenggarakan webinar yang mana melakukan kolaborasi bersama komunitas belajar dalam rangka bulan serentak bergerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Secara Nasional yang saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan sukses, khususnya di Kabupaten Langkat ini. Dalam acara webinar yang akan berlangsung ini, saya sangat antusias dan optimis bahwa para peserta akan mendapatkan banyak manfaat dan wawasan hasanah cakrawala berpikir untuk tentang asesmen, diagnostik, dan paparan tentang peran komunitas sekolah tentunya. Saya juga berharap bahwa acara ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi pengetahuan antara para guru yang ada di Kabupaten Langkat ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara atau narasumber, yaitu Ibu Suri Wahyuni yang sudah memaparkan barangkali tentang asesmen, diagnostik, dan juga kepada Bapak Muda Gunawan PA yang sudah membahas tentang peran komunitas sekolahnya. Saya yakin dan percaya bahwa pembicara telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam bidang materinya masing-masing, sehingga dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi para peserta, khususnya pada webinar ini. Saya juga mengajak seluruh peserta webinar, terutama para kepala sekolah, guru, dan tendik di Kabupaten Langkat ini, untuk aktif berpartisipasi dan bertanya, berdiskusi, dan tukar pengalaman. Dan saya yakin pertukaran ide dan pengalaman akan sangat berharga bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi khususnya guru-guru dan pendidikan di Kabupaten Langkat tentunya.
Dengan telah dibukanya pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka sejak tanggal 6 Februari hingga 31 Maret tahun 2023, banyak ibu yang dapat, Bapak Ibu dapat tentunya menyikapi untuk mensukseskan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Saya berharap ke depannya akan semakin banyak kegiatan-kegiatan sejenis ini, tentunya akan semakin memperkaya hasanah keilmuan seluruh guru di Kabupaten Langkat dan mewujudkan visi Kabupaten Langkat yang maju, sejahtera dan religius, dan pembangunan kompetensi di segala jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Langkat ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berpartisipasi dan bergabung dalam webinar ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih kepada para mentor, para seluruh peserta yang sangat antusias saya melihat dari segi jumlah yang hadir, yang berpartisipasi pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf segala atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiful Abdi sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kata sambutan ya. Tadi saya tahu mungkin beliau sedang sibuk ya, memang kami ada kegiatan Bapak Ibu, jadi tadi sedang di perjalanan makanya tidak bisa on time tadi ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Bapak Saiful Abdi bersedia untuk memberikan walaupun di akhir-akhir ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya sudah merekap ya. Kita yang raise hand dulu ya, yang raise hand dulu. Izin kepada Pak Apriyadi, silahkan untuk langsung membuka mic-nya ya, Pak Apriyadi. Ya, terima kasih Bu Silvi. Mungkin yang perkenalkan dulu, saya Apriyadi, Kasek SMP swasta Esa Prakarsa, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati, ada tadi kebetulan Pak Kadis, moderator Bu Silvi, narasumber ya Pak Muda sama Bu Suryawati, Suryani ya, Suryawayuni. Bu Silvi, dengar suaranya Bu Silvi? Dengar Pak. Dengar Pak, lanjut Bu. Oh ya, terima kasih. Jadi yang pertama mengenai dengan implementasi Kurikulum Merdeka ini, saya sebagai Kepala Kesatuan khususnya jelas kebetulan sudah mengikuti Kurikulum Merdeka berubah. Bu Silvi juga mungkin tahu doang ini, mohon selama ini bantuan Bu Silvi juga kadang sosialisasi ke sekolah kami, bagaimana cara penerapannya dan bagaimana prosesnya dan praktik baiknya yang ada di sekolah. Cuma selama ini saya perlu sampaikan juga mohon bagaimana caranya memang sehingga memang semua ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi di sekolah kami ini kan yang sudah kami jalani untuk Kurikulum Merdeka Pelajar ini, misalnya proyek penerapan profil Pancasila itu tadi kepada pelajar yang nampak semangat di pelaksanaan untuk kreativitas, seperti contoh-contoh tari daerah ataupun pembuatan-buatan kreatif dari siswa tersebut. Itu yang nampak memang mereka semangat. Jadi tadi saya jelaskan, saya tunggu-tunggu juga solusi bagaimana caranya memang siswa-siswi kita ini memang ada perubahan dalam sistem pembelajarannya. Memang kan dibalik dari itu semua, kalau dia praktek langsung seperti tarian ataupun buat karya-karya dari siswa itu memang mereka cukup semangat semua, bisa berhasil. Bahkan tetap semangat, mereka nggak ada yang malas, semua mau berkarya, berproses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kita pikirkan dari apa yang kita pantau oleh guru-guru yang lain, karena guru-guru ini berdasarkan patokan untuk pemberian pembelajaran, materi-materi yang lain seperti tadi IPA ataupun bahasa ataupun materi-materi yang lain ini masih banyak dengan menggunakan metode yang sudah terbiasa. Jadi saya tadi menunggu-nunggu bagaimana ada perubahan siswa ini untuk materi-materi yang lain itu mereka juga senang, mudah untuk mengikuti belajar.
Seperti IPA tadi kan saya tunggu dari narasumber kita tadi, Sudi Wahyuni tadi kan untuk mempraktekkan proses hukum Archimedes misalnya kan, itu saya perhatikan dari awal menyiapkan kelas, katanya kan absen ataupun mengkondisikan membentuk kerja kelompok, itu kayaknya memang masih belum ada perubahan gitu kan. Kemudian kita kasih tentukan materi, tema, kita langsung kasih pertanyaan kan gitu, dengan memfasilitasi mencari sumber jawaban yang ada dari buku paket ataupun dari internet atau dari mana, tergantung fasilitas yang ada. Jadi saya tunggu-tunggu, selama ini memang proses itu udah kami coba praktek langsung di lapangan untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, belum ada perubahan ke siswa, perubahan signifikan untuk memang dia mudah atau senang mengikuti belajar materi tersebut gitu. Jadi tadi saya harapkan dari kedua narasumber yang Bapak dan Ibu tadi, saya harapkan sekali ada perubahan di situ, bagaimana trik dan strategi kita untuk materi-materi dalam mata pelajaran yang lain selain dari P5 tadi gitu kan. Kalau yang P5 tadi mungkin alhamdulillah sudah berjalan di sekolah kami untuk materi-materi yang lain, sehingga guru-guru ini mempunyai langkah trik bagaimana cara memang guru ini bisa senang, leluasa, bebas memberi materi, kemudian siswa juga seperti itu sebaliknya gitu. Karena saya perhatikan dari situasi belajar, ruangan belajar, bentuk belajarnya masih sama gitu kan. Jadi belum dapatkan saya bagaimana hasil dari yang sudah menjalankan atau di sekolah Bapak Ibu yang sudah menjalankan, sehingga itu memang nampak perubahan dan sama-sama bisa kita ikuti. Itu maksud saya tadi kan. Saya tunggu-tunggu juga itu. Jadi sini mohon pencerahannya, memang di situ memang karena saya juga mau sosialisasikan kepada guru-guru bagaimana caranya memang bisa ada perubahan dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka ini gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu sementara itu Silvi, mohon nanti ya kalau memang sampai saat ini memang saya juga belum menguasai semuanya, karena kan juga harus melatih pada guru-guru bagaimana sih caranya yang terbaik, yang mudah gitu kan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini kan gitu. Karena guru-guru kami juga udah bertahun-tahun seperti itu kan metode pembelajarannya kan, sehingga memang cukup sulit untuk memang merubah dari bentuk kurikulum dalam proses pembelajaran di ruangan gitu. Karena tadi saya tengok dari ruangan bentuk atau di luar atau di mana, posisi di mana, itu belum ada memang perubahan gitu kan. Jadi mungkin hanya itu dulu sementara supaya ada pencerahan di sini sehingga sama-sama bisa kita jalankan nantinya gitu ya. Terima kasih banyak untuk moderator Bu Siti ya. Terima kasih Bapak. Oh, luar biasa sekali pertanyaannya dari Pak Apriyadi. Nah, ini dijawab langsung oleh narasumber. Sebenarnya nanti ini akan ada webinarnya nih nanti bulan tanggal 21 Februari Pak, yang Bapak tanyakan nih terkait tentang strategi itu lebih detail di webinar berikutnya. Atau boleh dibantu dijawab oleh salah satu narasumber gitu. Silakan. Ya Pak Huda, silakan. Terima kasih Pak Apriyadi atas pertanyaannya mengenai bagaimana tips dan trik mengimplementasikan kurikulum Merdeka supaya siswanya tetap semangat belajar, tidak terpaku kepada metode yang selama ini. Ini adalah berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya, karena saya memang dibutuhkan pikiran terbuka oleh guru-gurunya dengan mencari metode-metode yang baik, yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Seperti saya untuk matematika misalnya, pada saat mau mempelajari kesebangunan itu kan di kelas 9, mereka harus paham tentang sebelumnya tentang bangun ruang, bangun datar. Nah, saya membawa siswa saya ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang materi yang mungkin mereka lupa, yang materi kelas 7 bangun datarnya. Ya. Jadi materi prasyarat itu mereka dapatkan ulang dulu dari perpustakaan, karena kan mereka bisa mencari informasi sendiri. Itu yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka, secara mandiri mereka dapat. Kemudian saya minta kepada mereka untuk membuatkannya ke dalam kertas karton, kemudian mereka per kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh. Memang kuncinya adalah guru, Pak. Kuncinya adalah guru mau berubah, membuka pikirannya, memberikan hal yang terbaik kepada
muridnya. Jadi tidak hanya terpaku kepada ceramah. Begitu. Itu salah satu contoh yang Bapak minta bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Terima kasih, itu dulu satu contoh yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih jawabannya Pak Muda. Bagaimana Pak Apriyadi, sudah cukup jelas ya? Nanti lebih detail lagi di tanggal 21 Februari nih. Jangan lupa Bapak Ibu ada juga materi yang keren juga yang terkait gimana tips dan triknya tuh untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Apriyadi nih. Nah, ini share screen-nya ya. Jadi dia gimana tuh membangun generasi berkarakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih. Jadi ini tips dan triknya nanti langsung oleh narasumber yang nggak kalah keren juga nih Bapak Ibu. Jadi lebih detail nanti saksikan aja nanti di tanggal 21 Februari 2023. Oke. Pertanyaan berikutnya saya baca dari kolom chat ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari siapa ya, Ibu Siti Urma ya. Bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik bagi guru dan peserta didik? Dan kapan asesmennya dilakukan? Ini sepertinya tujuannya untuk Bu Suri Wahyuni ya. Gimana Bu Suri? Boleh langsung dijawab ya? Pertanyaan dari Bu Siti Urma Herlinawati. Iya. Silakan Bu Suri. Sedikit ya Bu Selvi, tadi tertarik juga ini yang disampaikan Pak Apriyadi ya. Oh iya, silakan Bu. Ya, pingin ini juga. Ya memang Pak Apriyadi semua mengharapkan itu ya, motivasi siswa itu tumbuh ya kan Pak. Ya betul. Belajar itu semangat gitu. Disitulah mungkin guru itu emang harus membuka diri, mau belajar lagi gitu. Jadi mungkin yang saya tampilkan ini memang sangat sederhana, bagaimana saya mulai menerapkan asesmen diagnostik yang biasanya hanya sekedar menilai. Kita hanya menilai siswa terus tanpa pernah melakukan refleksi, tanpa pernah melakukan umpan balik. Padahal umpan balik dan refleksi itu biasanya terbukti bisa memotivasi semangat belajar murid gitu. Jadi kesepakatan, kemudian membangun kesepakatan gitu. Jadi tidak hanya marah-marah gurunya gitu. Jadi ini hanya langkah kecil Pak, mungkin bisa sama-sama kita kembangkan nanti gitu. Atau mungkin bisa jadi ide baru nih Bu Selvi, kita buat nanti webinar tentang bagaimana setiap atau Bapak Ibu di sini pun saya yakin banyak nih narasumber-narasumber yang punya pengalaman praktik baik di kelasnya ya kan, Bu Selvi bisa mendaftar ke kita. Iya betul. Untuk ayo Bapak Ibu yang udah berhasil menerapkan di kelasnya. Saling sharing praktik baiknya ya. Gitu kan Bu Selvi. Jadi mungkin nanti Pak Apriyadi nanti atau kita semua lah bisa mendapatkan ilmu baru kalau sering-sering kita lakukan webinar untuk diangkat. Izin ya Bu Suryawani ya, Pak Silvi tadi ya, coba sebentar ya. Silvi, Bu Suryani, ini kan begini, tadi memang perlu kali langkah, memang nanti kalau ada langkah seperti tentunya nanti kan seperti tadi kita udah tahu menyiapkan bahan fasilitas apa yang materi mau kita sampaikan. Saya juga tertarik yang disampaikan tadi Bu Suri Wahyuni tadi kan. Tadi saya tunggu juga ulangkannya semua fasilitas yang mau diberikan, materi yang sudah disiapkan, mengkondisikan ruangan kelas sudah siap, sudah terkondisi. Saya tunggu langkah dari berbagai jumlah siswa kita ini Bu. Itu kan banyak, karakternya kan macam-macam. Saya tunggu-tunggu tadi kan, bagaimana kita mendekatkan karakter dari seluruh siswa itu, semua itu kan trik dan memang bakat, minat udah pasti berbeda. Maksud saya tunggu-tunggu bagaimana mereka semua, memang bentuk kelompok sudah biasa kita lakukan, dengan dikoordinir satu ketua kelompok misalnya kan, tapi bagaimana mereka memang mau semangat dalam satu bentuk materi yang ada, disitulah dari bentuk suasananya atau cara kita, enggak bagaimana langsung kita kasih ini apa bentuknya gitu. Saya selama ini kan saya coba bagaimana anak supaya nyari misalnya bahan-bahan IPA yang dipraktekkan, cari bahan-bahan ini apa, enggak semua berminat, dikasih pertanyaan enggak semua mencari, hanya sebagian, dan yang aktif saja gitu. Jadi memang saya tunggu tadi bagaimana sih supaya memang dalam itu memang semua dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran gitu. Atau memang boleh kita bebas di luar kelas atau di mana dibuat nyaman kan gitu. Sehingga memang anak itu memang semua dalam satu bakat
memang terfokus dalam satu materi, sehingga memang ada kondisi itu ya, mungkin itu yang kita bisa sharing Ya mungkin itu di materi berikutnya Pak, tentang pembelajaran diferensiasi ya. Kalau saya ini kan masih asesmen aja Pak gitu. Jadi jadi memang masih di langkah awal gitu, hanya untuk mengenali profilnya murid, kesiapan belajar pertama gitu. Jadi ini hanya 1 jam pelajaran hanya untuk bagaimana cara guru bisa atau mempersiapkan murid-muridnya gitu. Terutama saya kemarin ada resahnya tentang belajar praktikum itu kan, murid itu selalu banyak bertanya. Dan alhamdulillah setelah saya laksanakan ini, ternyata itu bisa jadi solusi. Saya tidak lagi terlalu capek gitu ketika praktikum itu. Mungkin dari 1 kali diagnosis ini, untuk berikutnya saya bisa buat trip lain lagi gitu untuk melaksanakan. Jadi ini berkembang terus Pak gitu. Betul. Gitu. Jadi tapi sesuai perkembangan adik kita lah Bu ya. Kalau untuk melihat lebih ininya mungkin nanti di materi berikutnya ya Pak, bisa kita sharing. Jadi bahan masukan untuk kita ini ya Bu Selvi. Iya, betul sekali. Ya. Tadi pertanyaan berikutnya Bu Selvi tentang Bu Tiur tadi ya? Iya, Bu Siti Urma, ya pertanyaannya itu tadi bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik bagi guru dan peserta didik. Yang pertama, yang keduanya kapan asesmen diagnostik itu dilakukan? Iya. Jadi kalau asesmen diagnostik ini dia kan seperti dokter yang memeriksa. Jadi itu biasanya di awal pembelajaran gitu atau di awal tahun gitu kan. Kalau di awal tahun biasanya itu menggunakan soal-soal ditentukan, misalnya yang seberapa soal yang dari KD sebelumnya, semester sebelumnya, atau kemudian yang KD yang ke depan gitu. Nah, kalau yang saya lakukan ini ketika untuk masuk ke topik baru gitu. Jadi ketika ingin masuk topik baru, kira-kira apa sih yang mau kita diagnosis gitu. Kalau saya kan ke metode ilmiahnya gitu, bagaimana anak saya bisa tertib atau saya pun bisa lebih tidak kelelahan ketika masuk ke dalam pembelajarannya gitu, ke percobaannya. Jadi ini saya lakukan sebelum ke percobaannya. Jadi kalau menurut pedomannya, pembelajaran dan asesmen ini adalah satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi. Artinya memang dari panduan asesmen ini memang ini terintegrasi dalam pembelajaran untuk menuju ke diferensiasi tadi. Jadi ketika kita sudah menemukan kesiapan belajar, baru kita bisa lakukan diferensiasi. Saya melakukan diferensiasinya bagaimana? Saya melakukan demonstrasi bagi kelas yang berapa muridnya itu yang hanya bisa. Kemudian saya melakukan diferensiasi dalam tiap kelompok itu saya jadikan ketua-ketuanya gitu bagi yang sudah mengetahui atau memahami langkah-langkah prosedur ilmiah, juga mempunyai pengetahuan prasyarat gitu. Jadi mungkin sedemikian ya Bapak Ibu untuk diferensiasinya ketika penerapannya di kelas sehingga terbentuklah tadi asesmen formatifnya di akhir gitu. Yang di karton tadi. Itu kerja secara berkelompok. Ya, mungkin demikian Bu Epi. Oke, terima kasih ya. Kayaknya Bu Siti udah jelas ya jawaban dari Bu Suri Wahyuni tadi ya. Oke, saya ada yang raise hand nih, kita beri kesempatan lagi untuk yang raise hand kepada Pak Indra Suhadani, silakan open mic-nya ya. Oh, Ibu maksudnya ya. Soalnya namanya Indra. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, permisi Bapak Muda Gunawan. Tadi saya agak tertarik dengan Waalaikumsalam. Tadi saya agak tertarik dengan pembahasan Bapak tentang memanfaatkan waktu istirahat untuk berbagi ilmu, cara mengisi PMM. Apakah Bapak di situ sebagai kepala sekolah? Itu yang kedua, bagaimana guru-guru itu mengikuti pelatihan yang Bapak buat? Apakah secara global menyuruh semua guru juga ikut meluangkan waktunya atau dikerjakan secara bergilir atau berkelompok gitu Bapak? Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Oke, bisa langsung dijawab ya kepada Pak Muda, silakan. Oke, terima kasih Bu Indra Suhadani.
Saya di situ bukan sebagai kepala sekolah, kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Langkat. Nah, judulnya adalah Rabu Seru di SMP Negeri 2 sini. Memang khusus di hari Rabu pada awalnya kita membuat yang menjawab keresahan guru-guru. Ini gimana cara jawabnya, gitu ya kan? Nah, jadi beberapa guru yang paham IT kemudian mencari materi di PMM kan di PMM kan ada materinya itu. Kemudian modul 1, topik 1, modul 1 dijelaskan, kemudian ada pertanyaan, kita jawab bersama. Nah, apakah semua guru ikut? Ya kan, semua guru kan wajib tuh untuk mengisi PMM. Ya, maka pada hari Rabu itu semua guru, pada awalnya pada hari Rabu itu semua guru ikut ya, yang hadir pada hari itu. Tapi kami tidak membatasi pada hari Rabu saja sebenarnya untuk diskusinya ya. Tapi untuk pemaparan materi memang kami khususkan di hari Rabu. Begitu. Saya rasa jawabannya. Oke, gimana? Ya, Bu Indra silakan langsung aja ditanggapi kira-kira. Jadi Pak, apakah semua guru itu ikut serta? Apakah ada kendala Bapak? Kan kalau kita bilang kan Pak, terkadang niat baik itu kan nggak semuanya mau mengikut gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana kalau Anda ada kendala, bagaimana cara Bapak menyikapi kendala itu gitu Pak? Kalau kendala, maksudnya kemungkinan besar kendalanya ada mungkin guru-guru mengerjakannya di jaringan atau tidak memahami. Nah, kalau guru-guru yang tidak memahami kan bisa berdiskusi, Bu. Kalau yang tidak mau ya kita tidak memaksakan, karena di PMM ini kan bukan wajib ada begitu. Jadi kan sukarela. Jadi bagi guru-guru yang mau, tapi sebagian besar, ya, hampir 90% lebih itu guru-gurunya ya mau, karena kan melihat kawannya bekerja, guru yang lain, aku kok nggak ikut ya katanya begitu. Jadi ikut kerja mengerjakan yang di PMM-nya. Syukurnya setelah saya bekerja sama dengan beberapa orang guru, dari pemahaman kami dari PMF itu dan pemahaman saya dari guru penggerak kemarin, kami mencoba melaksanakan pemahaman kami itu diterapkan di sekolah. Hasilnya ya syukurnya kami bisa melaksanakan pemahaman kami itu, kami bisa melaksanakan panen karya siswa kami. Ya, panen karya. Ya, walaupun sebagian besar panen karya itu ya seperti yang dikatakan tadi, ya, tari daerah, lagu daerah, masakan daerah seperti itu. Kami memulainya dari situ dulu. Terima kasih ya Pak. Silakan Bu Selfie. Sepertinya Bu Selfie lagi coba diambil alih Bu Suri Wahyuni atau Pak Sis. Oke, baik. Saya ambil alih ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Bapak Ibu jangan lupa ya, untuk absensi kita hari ini hanya mengisi umpan balik ya Bapak Ibu ya. Umpan baliknya sudah saya kirimkan di link di chat kita. Jadi Bapak Ibu isi umpan baliknya. Jangan lupa nanti kalau di dalamnya ditanya tentang komunitas mana yang kita ikuti sekarang, yaitu komunitas guru penggerak Kabupaten Langkat ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang di kolom chat ya Pak Sisto ada. Oke, di kolom chat coba kita lihat ya dari atas, kita bacakan. Oke, bentar. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah semua guru ikut bergabung dalam meluangkan waktu istirahat untuk belajar PMM atau hanya beberapa guru tapi bergiliran? Ini tadi udah ya dari Ibu Indra ya. Kemudian wow keren, terima kasih ya Bapak Ibu ya.
Apakah materinya boleh dibagi? Sudah saya share ya Bapak Ibu di kolom chatnya. Bisa disimpan atau di-download ya. Izin bertanya Ibu Suri, untuk pelaksanaan asesmennya apakah menggunakan waktu pembelajaran yang sudah direncanakan melalui program semester atau dilaksanakan di luar program semester? Coba Ibu Suri. Silakan Bu Suri. Baik. Dari saya Pak Mukmin tuh ya Pak. Iya, dari Pak Mukmin ya. Iya, Dari terima Swiss kasih, ini, Pak. Swiss seberang. Seberang ya Pak Mukmin. Oke. Ini guru sama guru IPA ini. Apa kabar sehat ya Pak Mukmin? Baik Pak Mukmin. Kalau menurut panduan dari asesmen ini, pembelajaran dan asesmen itu satu kesatuan. Jadi sebaiknya tidak dipisahkan. Jadi kalau umpamanya pertanyaannya apakah di dalam semester atau di luar semester, kalau menurut panduan ini jelas ya. Jadi itu bagian dari RPP saya pikir. RPP yang mau kita tetapkan 1 KD itu bisa kita jadikan 1 kali pertemuan hanya untuk asesmen diagnosisnya gitu. Dan kalau saya lihat-lihat juga dari apa ya, kalau di Instagram dia apa, banyak metode-metode yang bisa dilakukan dengan cara permainan atau apa hanya untuk asesmen diagnosis ini gitu. Tapi karena saya mungkin masih di awal ya, karena biasanya kan hanya tahu penilaian K13 itu hanya menilai gitu. Jadi belum pernah buat asesmen. Jadi dari yang sederhana ini saya buat gitu, saya menemukan hal-hal baru gitu. Jadi mungkin ini hanya langkah awal Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi. Karena hanya dari asesmen ini nanti kita bisa tahu memetakan kebutuhan murid kita untuk kita lakukan diferensiasi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan berikutnya untuk diferensiasi anak-anak kita tentang kesiapan belajar ini gitu. Dan setelah itu bisa direfleksi kembali gitu. Mungkin demikian Pak. Oke, terima kasih Bu Suri. Kemudian dari Pak Saipul Anwar ya. Izin tanya, nama saya Saipul Anwar, saya PLT di SD Negeri 050755 TK Durian. Saya mau mendaftar IKM tetapi email sekolah pakai email kepala sekolah yang lama. Dan saya ganti email, saya tidak bisa. Bagaimana solusi supaya bisa mendaftar IKM? Selama ini SD saya pakai Mandiri Berubah. Jadi izin sekilas ya Pak Saipul coba bisa saya menjawab. Sebenarnya kalau sekolahnya itu udah mendaftar udah aman ya Bapak Ibu ya. Nah untuk kelanjutannya mau diapain nih? Mau melanjut ke Mandiri Berbagi. Nah kalau Mandiri Belajar jangan ya, balik lagi ya. Nah untuk lebih jelasnya Pak Saipul saya kirim linknya di kolom chat. Ini langsung penjelasan dari kementerian ya tentang tata cara ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai IKM, pendaftaran IKM ada di kolom chat ya Pak Saipul ya. Oke. Mungkin Pak Saipulnya itu PLT Pak. Untuk PLT gitu juga bisa dilihat di PMM nanti dilihat. Kalaupun 2 sekolah itu nanti akan terlihat dua-duanya, satu di ada penitip, satu di PLT itu akan terlihat dua-duanya. Namun jika tidak terlihat nanti Bapak bisa menghubungi, di situ ada nanti helpdesk-nya. Nah, nanti bisa dibantu di IKM. Jadi Bapak Ibu jangan takut, berproses saja karena waktunya sampai tanggal 31 Maret. Untuk lebih jelasnya ini saya kirim di chat penjelasan dari kementerian ya tentang tata cara pendaftaran lebih rinci lagi. Oke. Kita baca lagi ya Bapak Ibu. Dari Bu Sitiur Maida. Izin bertanya Bapak Ibu narasumber. 1. Bagaimana cara melakukan Pak, saya sudah tadi loh Pak itu. Oh udah ya? Ya. Oke. Ini yang Bu Maslina ya kayaknya ada. Itu Pak Suparjo SMA. Pak Suparjo Resen itu. Oke, silakan Pak Suparjo, ya. Silakan Baik, di open mic-nya. Terima kasih Pak Sis waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, abang-abang kami para senioren ya kan. Para senioren guru penggerak angkatan 1. Selaku adean tentu saya harus banyak belajar dengan senioren kami yang ada di angkatan 1. Saya sih tidak bertanya,
Saya hanya mengapresiasi kegiatan ini luar biasa, ya. Harapan kita bisa berkolaborasi angkatan 1, angkatan 2 untuk setiap kegiatan. Walaupun memang dengan jenjang kami di SMA ini dengan yang SD dan SMP itu beda dinas. Namun harapan saya bisa berkolaborasi. Kepada Bu Suri luar biasa. Saya harap itu dikembangkan lagi, tidak hanya diagnosis asesmen pada materi, tapi harapan sampai ke diagnosis ya gaya belajar, sehingga nanti bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bapak yang kepala sekolah tadi itu ya, yang ujung-ujungnya adalah pembelajaran diferensiasi. Untuk Pak siapa tadi? Pak yang pertama, pemateri pertama. Pak Muda Gunawan. Luar biasa, Pak. Saya diamanati untuk menjadi PKS 1 dan saya diamanati untuk bagaimana supaya PPM ini bisa diakses oleh semua guru. Namun jujur saya sampaikan bahwa banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi, dan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Muda saya coba ya. Karena kalau saya periksa guru-guru satu-satu ini tak semuanya, apalagi yang sudah kolonial kan. Kalau yang milenial oke lah ya kan. Nah, itu. Tapi terima kasih infonya. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Bapak. Teknik-teknik Bapak ini, apakah nanti personal approach ataukah community approach yang akan kita pendekatannya. Tentu ini saya harus angkat tangan kepada senioren kami akan banyak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, silakan narasumber, mungkin ada penguatan untuk sahabat kita ini dari guru penggerak angkatan 4, Pak Suparjo. Iya. Oke. Terima kasih Pak Suparjo. Salam sehat, bahagia Pak Suparjo. Sehat. Iya, alhamdulillah. Ya benar kali ya Pak Suparjo. Mungkin nanti perlu dikembangkan lagi asesmen diagnostik untuk gaya belajar siswa, kemudian minat dan bakatnya gitu. Jadi karena memang keresahan saya dari dulu itu guru IPA untuk percobaan, jadi saya langsung ke topik gitu. Mungkin ya kalau bisa membantu untuk guru IPA lainnya gitu. Yang kalau percobaan itu sulit, murid-muridnya banyak yang, apalagi ketika pandemi kemarin kan memang nggak pernah ada aktivitas gitu. Jadi untuk melaksanakan percobaan ini dimulai lagi, itu kesulitan gitu. Guru kesulitan karena muridnya banyak sering bertanya. Mungkin demikian ya Pak Parjo. Yes, ini bisa kolaborasi nanti Pak Parjo. Siap, Kak. Oke, baik Bapak Ibu. Bagaimana, sepertinya kita cukupkan ya untuk kali ini. Nanti kita lanjut lagi di hari Selasa, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Pak dari Bu Maslina itu belum dijawab. Mungkin tanggung satu lagi Pak ya. Oke, silakan Pak. Mungkin saya nggak terlihat Pak, apa pertanyaan Pak, bisa dibacakan, dibantu? Bu Maslina masih di tempat, boleh open mic, silakan. Saya bantu aja Pak. Oke. Jadi pertanyaan dari Bu Maslina itu gini. Beliau meminta saran dari Bapak Ibu narasumber tentang cara ataupun tips menyemangati dan atau memotivasi para rekan guru untuk keluar dari zona nyamannya dalam mengembangkan kompetensi secara bersama-sama. Mungkin itu pertanyaannya Pak. Oke, silakan Pak Muda atau Bu Suri. Ini butuh tips dan triknya ini supaya teman-teman ini greget ya kan. Nah, oke, gimana kira-kira? Silakan Bu Suri. Pak Muda mungkin bisa, yang udah dipraktekkan di sekolah. Seru.
bagaimana menyemangati siswa ya. Kalau pertanyaan Bu Mas Lina, bagaimana menyemangati siswa yang tidak tertarik dengan materi belajar kita ya. Trik yang pertama boleh kita mulai dengan ice breaking, Bu. Ya, ice breaking di awal pembelajaran supaya menyiapkan psikis dan psikologi mereka, ya, fisik dan psikologi mereka. Ya. Bagaimana cara ice breaking banyak yang bisa kita buatkan gerakan-gerakan atau apapun yang bisa dicari di Reels di Instagram atau di mana-mana. Banyak sekarang sudah yang membagikan atau share tips ice breaking di kelas. Ya. Jadi yang pertama itu ya buat ice breaking supaya siswa tertarik dengan pelajaran kita. Saya rasa itu dulu. Oke, terima kasih Pak Muda tipsnya ya, tip dan triksnya ya. Oke, Bu Suri Wahyuni, kira-kira ada tipsnya? Tipsnya motivasi mungkin salah satunya selain ice breaking bisa juga secara berkala melakukan refleksi gitu. Jadi refleksi ya. Hasil belajar murid itu kita refleksikan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, pemantik. Misalnya dari yang sudah kamu kerjakan sudah puas belum? Hasilnya seperti ini gitu. Misalnya kalau anak yang mungkin dapat nilai rendah, itu pun perlu kita tanya lagi, konfirmasi lagi gitu. Tapi kan istilahnya di bukunya pribadi masing-masing, jadi secara tertutup. Jadi hanya guru dan murid yang tahu gitu. Kemudian kita beri umpan balik. Jadi catatan dari jawaban itu kita buat lagi gitu. Dan itu saya buktikan di kelas. Ya walaupun karena masih baru ya, saya pun baru rajin ini refleksi. Itu bisa memunculkan kesadaran murid. Dari hasil refleksi-refleksi yang kita lakukan, apakah dari hasil asesmen formatif yang dilakukan murid, kemudian kita adakan refleksi, gitu. Itu bisa membangkitkan kesadaran murid. Kemudian melakukan kesepakatan kelas. Dan menjadi keyakinan kelas. Itu juga bisa menjadi efektif, memotivasi murid untuk mempunyai mindfulness ya. Atau juga sosial emosional. Memang kalau perlahan dan teratur kita lakukan, mungkin itu bisa. Bukan hanya mungkin ya, saya yakin itu bisa. Untuk bisa memotivasi belajar murid. Mungkin demikian Pak. Oke, terima kasih Bu Suri ya. Jadi Bu Mas Lina sudah sangat jelas ya. Mudah-mudahan bisa nih dicoba di sekolahnya, juga bisa bersama teman-teman juga berbagi. Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah hampir habis waktu kita di jam 3:58 ya, sekitar 2 menit lagi. Jadi kami mempromosikan Bapak Ibu ini kegiatan webinar kita untuk hari Selasa ya, tanggal 21 Februari 2023, jamnya sama ya, jam seperti ini 14 sampai jam 16. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftar ya. Luar biasa semangat Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Langkat dan nasional ini ya, bergabung juga kemari. Kami mengucapkan terima kasih sekali dari komunitas guru penggerak. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat baik ya, bermanfaat untuk kita semua. Oke, ada Bu Julia Reshen, silakan Bu Julia, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Salam kenal buat semuanya. Saya Ibu Julia dari Pematang Jaya, Bapak. Dari awal sih saya tadi sudah mengikuti gitu, cuman begitu ada materi masalah asesmen tadi tertarik, cuman itu tadi banyak kendala keluar masuk gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, cuman mungkin waktu yang nggak cukup nih Bapak ya. Saya kan gini, saya kan kepala sekolah gitu, jadi saya itu kan ketika ikut guru penggerak itu udah kepala sekolah lah, baru sama-sama ini kebetulan begitu saya diangkat kepala sekolah tertanggal begitu juga lulus CGP ikut pendidikan. Nah, jadi di guru-guru saya itu kan masih banyak yang honor gitu ya. Jadi semua mereka ikut CGP, kemudian dah tuh ada yang lulus dan ada yang belum. Nah, yang saya ingin tanyakan kan saya sebagai kepala sekolah itu gimana ya untuk
menerapkan supaya bisa tuh kolaborasi semuanya berjalan antara guru semuanya, supaya bisa menerapkan apa yang dipelajari di PMM. Jadi di situ kan ada raport pendidikan Pak yang mau saya tanyakan, mungkin lari dari jalur ya, mana tahu ada solusi. Itu kan ada yang terklip warna merah gitu. Itu gimana kiatnya cara mengubahnya supaya tidak merah lagi? Itu kepingin saya pelajari sih sebetulnya, mau ditanya-tanya itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Julia atas pertanyaannya. Ya, jadi silakan bergabung Ibu Julia di komunitas kita, komunitas guru penggerak di PMM. Di situ ada kolom chat ya, Pak Doni dan Bu Sri ya. Nanti kita berkomunikasi langsung di situ untuk lebih jelasnya tentang raport mutu ini. Nanti akan ini panjang ya Bapak Ibu ya, karena memang waktu juga terbatas. Kita berkomunikasi di ruang chat, nanti ada banyak pakar-pakarnya di situ untuk raport pendidikan. Jadi Ibu jangan khawatir, jangan takut ya. Bergabung bersama kami di IKM Mandiri Langkat dan komunitas guru penggerak, Ibu. Mungkin itu dari saya, Bu ya. Ya, terima kasih Pak arahannya. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah lewat ya. Oke. Kami dari komunitas guru penggerak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hari ini kepada kita semua. Semoga yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Marilah kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, foto bersama, Pak. Oke, boleh foto. Terima kasih panitia. Bu selfie, siapa yang foto? Bu Irma. Aku bantu mau. Bu Irma, foto. Oke ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, Bapak Ibu tahan dulu. 1, 2, 3. Dan kemudian slide keempat, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Senang hari ini bertemu. Oke, monggo silakan.